Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kisah lahirnya Nabi sampai usia 6 tahun. Selamat menyimak. Terima kasih. Nabi. Ada seorang ibu yang sedang berbahagia di sebuah rumah di negeri Mekah. Ia ibu yang paling baik dan paling bahagia di dunia ini. Nama ibu itu adalah Aminah. Ia adalah ibu dari bayi yang dinanti-nanti itu. Ia sangat bahagia. Senyuman mengembang di wajahnya. Ia berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Lahirnya bayi itu membuat seluruh dunia seolah bagaikan lautan cahaya dan aku sedang berenang di dalamnya." Terbungkus selimut putih, bayi itu tidur dengan tenang tanpa mengetahui dunia di sekelilingnya. Ia akan menjadi nabi terbesar. Semua orang di ruangan itu berkumpul mengelilinginya. Mereka semua mengucapkan kalimat yang sama, bayi yang rupawan, gitu kan. Nama ayah bayi itu Abdullah. Sayangnya Abdullah sudah meninggal sebelum sempat melihat anaknya. Namun kakek bayi itu masih hidup. Ia kuat, baik, dan murah hati. Kakek bayi itu Abdul Muthalib, pemimpin Mekah. Para tetangga kemudian pergi menemui Abdul Muthalib. "Berita gembira, Anda mempunyai seorang cucu laki-laki yang rupawan. Belum pernah ada bayi seperti dirinya di muka bumi ini," kata mereka. Abdul Muthalib segera pulang dan dipeluknya bayi itu. Ia segera gembira. Ia sangat gembira. Wajahnya berbinar. Ia berkata, "Mari kita beri nama dia Muhammad. Semoga cucuku ini disukai dimanapun dan dipuji dimanapun. Itulah sebabnya aku menamainya Muhammad. Rawatlah dia dengan baik. Seluruh dunia akan mengenalnya." Saat sedang mengandung, Aminah pernah bermimpi. Dalam mimpinya, ia disuruh memberi nama bayi itu Muhammad. Kakek Muhammad kemudian memotong seekor hewan untuknya. Ia mengadakan syukuran, suatu syukuran besar. Bahkan orang-orang miskin pun ikut serta dalam syukuran itu. Kebahagiaan menyebar di mana-mana. Negeri Mekah menjadi lebih cerah dibandingkan biasanya karena bayi Muhammad ada di sana. Mekah adalah negeri yang penuh sesak. Bayi-bayi tidak tahan dengan cuaca di negeri itu. Penduduk Mekah biasa menyerahkan bayi mereka yang baru lahir kepada perempuan lain yang disebut dengan ibu susu. Ibu susu ini selanjutnya akan mengasuh dan menyusui bayi itu selama beberapa bulan, merawatnya dalam lingkungan udara yang lebih bersih. Aminah dan Abdul Muthalib segera mencari ibu susu untuk mengasuh bayi Muhammad jauh dari Mekah. Saat itu banyak ibu susu datang ke Mekah dari lembah Baduy. Namun tidak ada yang mau mengasuh Muhammad ya, karena Muhammad tidak mempunyai ayah gitu. Nah, selanjutnya di jalan Mekah ada seorang perempuan sangat muda yang datang dari Baduy dengan keledainya. Ia mondar-mandir jalanan Mekah bersama suami dan untanya. Bayinya yang sedang digendongnya menangis. Air susu perempuan itu tidak keluar sedikit pun karena ia lapar dan lelah. Selama perjalanan di Mekah, mereka menghadapi banyak sekali masalah. Keledai mereka tidak mau berjalan, unta tua mereka tidak menghasilkan susu sedikit pun. Mereka sampai di Mekah dengan susah payah. Sekarang, di jalanan Mekah, perempuan itu mencari seorang bayi untuk diasuhnya. Lalu ibu susu yang malang dan kakek si bayi yang belum menemukan ibu susu itu pun bertemu. Sang kakek mendekati si ibu susu dan dengan cemas bertanya, "Dari mana asalmu?" Ibu susu itu menjawab, "Aku dari Baduy." "Siapa namamu?" tanya sang kakek. "Halimah," jawab perempuan malang itu. Sikap sopan dan pembawaan halus perempuan itu membuat sang kakek senang. Ia berkata, "Nama yang bagus,
Namamu berarti cantik dan mempunyai sifat yang baik. Halimah tersenyum. Kakek itu benar-benar seorang laki-laki yang baik dan mulia. Kemudian laki-laki tua itu melanjutkan, aku punya cucu. Tidak seorang pun mau membawanya karena ia tidak punya ayah. Apakah kamu mau menjadi ibu susu baginya? Halimah terkejut. Ia tidak mau pulang dengan tangan hampa. Ia menemui suaminya dan kemudian menerima tawaran itu. Sang kakek lalu mengajak ibu susu itu menemui sang bayi. Bayi Muhammad yang sedang tidur berselimutkan kain putih. Begitu memasuki rumah, ibu susu itu mencium bau sangat harum sekali. Ia menghirupnya, hatinya menjadi hangat, penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Saat ibu susu itu, Halimah, menatapnya dengan penuh kekaguman. Bayi Muhammad juga tersenyum. Halimah lalu menggendong dan menyusuinya. Luar biasa. Bagaimana mungkin? Air susunya lebih dari cukup untuk kedua bayi. Padahal sebelumnya, karena harus menghadapi berbagai kesulitan dalam perjalanan menuju Mekah, Halimah tidak mengeluarkan air susu sama sekali. Aminah kemudian mencium dan merasakan aroma bayinya. Ia senang karena akhirnya bisa mendapatkan ibu susu untuknya. Sekarang bayi itu akan tumbuh dengan baik. Aminah lalu mempersiapkan bayi itu untuk menempuh perjalanan. Ia memberikan hadiah kepada Halimah dan mempercayakan bayi itu kepadanya. Ia tahu Allah yang Maha Kuasa akan melindungi bayinya. Mereka kemudian menyerahkan bayi Muhammad dan mengiringinya dengan doa. Muhammad ini membawa keberuntungan ya untuk si ibu susu itu. Ya, bayi Muhammad yang rupawan kemudian meninggalkan Mekah. Agar tetap sehat, bayi harus banyak minum susu. Untuk itu Halimah juga harus makan dengan baik. Namun sepanjang perjalanan itu, bagaimana mereka bisa mendapatkan susu dan makanan bergizi lainnya? Halimah akan sangat senang kalau saja unta tua mereka menghasilkan susu. Suami Halimah, Haris, mencoba memerah susu untuk unta itu. Ia sudah akan cukup senang meskipun unta itu hanya memberikan sedikit susu. Namun ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Air susu mengalir deras dari ambing unta itu. Haris langsung memerasnya. Wadah di tangannya berisi penuh, bahkan mulai meluap. Ia berteriak memanggil istrinya dengan penuh sukacita. Halimah, Halimah, bayi yang kau bawa itu luar biasa. Lihat, susu ini sulit dipercaya. Bayi itu membawa keberuntungan kepada kita. Ia pasti bayi yang diberkahi. Halimah memandangi bayi Muhammad dengan penuh harapan dan berkata, aku juga berharap begitu. Mereka lalu minum susu unta itu sampai kenyang. Mereka letakkan kembali bayi Muhammad dan bayi mereka di punggung keledai dan dengan penuh kegembiraan dan harapan melanjutkan lagi perjalanan. Begitu sampai di jalan, mereka melihat hal aneh lain. Keledai mereka yang saat menuju Mekah berjalan dengan susah payah, sekarang terlihat seolah menjadi keledai yang lain, tampak kuat dan bergerak dengan cepat. Keledai itu berusaha cepat mungkin membawa tamu di punggungnya ke tempat tujuan. Sungguh luar biasa. Dalam sekejap banyak hal berubah. Tiba-tiba Halimah mengeluarkan banyak susu. Unta tua itu juga mulai menghasilkan susu. Dan keledai yang lemah itu pun menjadi kuat. Apa arti semua ini? Tentu saja semua itu karena bayi Muhammad yang kelak akan menjadi seorang nabi. Meskipun saat itu belum ada yang tahu. Halimah dan suaminya akhirnya sampai di rumah mereka tanpa halangan. Dan sekarang bayi Muhammad ada di Baduy. Setelah ada bayi Muhammad, rumah Halimah menjadi ceria, menjadi penuh kegembiraan dan kelimpahan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ternak milik Halimah menjadi subur, menjadi
pertumbuhannya bagus, gitu kan. Tidak ada kesulitan dalam hal air susu hewan maupun dalam berjalan. Bunga gurun kembali mekar ya. Itu setelah adanya bayi Muhammad. Kegembiraan sang ibu susu itu sangat besar pokoknya. Karena setelah ada bayi Muhammad menjadi subur dalam segala hal. Kemudian kalau misalnya dia pergi membawa jalan-jalan Muhammad, seperti ada awan menjadi payung di atas Muhammad itu. Kadang dia suka heran gitu kan. Mungkin inilah calon pemimpin yang dibicarakan oleh orang-orang. Muhammad sering membantu ibunya di sekitar rumah karena ia tidak ingin ibunya sedih atau lelah mengerjakan pekerjaan rumah. Ia anak yang benar-benar baik. Ibunya takjub betapa Muhammad sangat memperhatikan kebersihan. Ia sangat sopan dan penuh perhatian. Setelah tinggal bersama ibu, karena sekarang sudah waktunya ya untuk bersama ibunya. Halimah terus menjadi sedih gitu kan, karena akan berpisah dengan Muhammad. Setelah beberapa hari tinggal bersama ibunya, Muhammad itu sangat rajin membantu ibunya. Kemudian anak-anak di Mekah sangat menyukai Muhammad karena memang Muhammad itu tidak membeda-bedakan ya, apakah kaya atau miskin, sehingga anak-anak itu sangat menyukai Muhammad. Sekarang Muhammad sudah menginjak 6 tahun. Nama Muhammad jadi terkenal ya dari mulut ke mulut. Muhammad hidup bahagia di Mekah, ya, dan ibunya mendapatkan kebahagiaan gitu kan. Suatu hari Muhammad diajak ibunya mengunjungi kerabatnya di Yasrib. Ia mengajak Muhammad mengunjungi mereka, juga makam ayahnya. Pengasuh Muhammad, Ummu Aiman, juga akan pergi bersama mereka. Mereka bertiga pergi, yaitu berangkat ya menuju ke Yasrib. Perjalanan itu sangat panjang. Muhammad sangat bahagia sekaligus gelisah. Ia akan bertemu dengan paman-pamannya dan mengunjungi makam ayahnya. Siang dan malam mereka melakukan perjalanan dengan menaiki unta. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, akhirnya sampai juga mereka di Yasrib. Yasrib adalah negeri yang indah, penuh dengan buah dan sayuran. Mereka sampai di rumah paman Muhammad. Paman-pamannya memeluk dan mencium keponakan mereka yang baru pertama kali mereka temui itu. Aminah mengajak Muhammad pergi ke makam ayahnya. Ayah Muhammad Abdullah, orang yang sangat baik. Ia meninggal sebelum sempat melihat anaknya. Hal itu membuat Aminah sangat sedih. Melihat makam ayahnya, Muhammad sangat sedih. Siapa tahu seberapa besar ia akan menyayangi ayahnya seandainya ia masih hidup. Ia akan sangat menghormati dan mematuhinya. Muhammad diam-diam mulai menangis. Aminah yang melihatnya menangis kemudian memeluknya dengan erat. Ia menghapus air mata Muhammad, menciumnya dan memeluknya. Akhirnya mereka pun meninggalkan makam itu. Meskipun merindukan ayahnya, Muhammad tahu ia harus sabar dan tabah. Anak-anak di Yasrib sangat menyukai Muhammad. Itulah pertama kalinya mereka melihat anak seperti dirinya. Mereka juga anak-anak yang baik, tapi Muhammad berbeda. Ia sopan, cerdas, dan baik kepada semua orang. Semua teman berkumpul mengelilinginya dan mengajaknya berkeliling Yasrib. Muhammad sangat menyukai negeri yang indah itu. Muhammad sangat akrab dengan sepupunya, Unaisa. Setiap hari mereka bermain di kebun. Rumah paman Muhammad sangat besar.
Burung-burung membuat sarang di atap rumah itu. Muhammad dan Unaisya mencoba membuat burung-burung itu terbang. Muhammad sangat menyukai permainan itu. Muhammad sangat gembira di Yasrib. Ia sangat menyukai negeri itu. Rasanya hari-hari di rumah pamannya berlalu dengan cepat. Suatu hari ia duduk-duduk bersama pengasuhnya, Ummu Aiman, di kebun belakang. Dua orang Yahudi yang melewati rumah itu melihatnya. Mereka mengamatinya. Namun Ummu Aiman merasa takut terhadap orang itu. Kemudian Muhammad masuk ke dalam. Dan Ummu Aiman ditanya oleh kedua orang Yahudi itu. Dan dia bertanya, siapa tadi? Anak siapa tadi? Siapa namanya? Untuk apa kamu ingin tahu? Gak apa-apa, ingin tahu saja. Kemudian Ummu Aiman memberitahu gitu kan, namanya adalah Muhammad. Kata kedua orang itu, coba suruh keluar, ingin tahu gitu kan. Kemudian Ummu Aiman memanggil Muhammad, dan kedua orang itu melihat ada tanda ya, ada tanda lahir gitu kan di punggungnya. Dengan gelisah mereka berkata, ya memang dia gitu kan. Ummu Aiman jadi tambah bingung. Salah satu orang Yahudi itu berkata, anak ini akan menjadi nabi terakhir. Ia memenuhi penggambaran tentang nabi terakhir dalam kitab kami dengan tepat. Orang yang satunya menambahkan, tanda di punggungnya adalah tanda kenabian. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Ummu Aiman, kedua orang itu pun pergi. Jadi tanda-tanda kenabian yang pertama ditemukan di Yasrib. Apakah pemimpin yang ditunggu-tunggu itu Muhammad? Semua orang penasaran tentang hal itu. Mereka melihat Muhammad adalah suatu berkah yang sangat besar. Betapa bahagianya mereka yang mendapatkan cintanya. Sungguh suatu kehormatan besar untuk bisa melihatnya. Muhammad punya banyak teman di Yasrib. Di sana ia menjalani hari-hari yang indah, tapi tiba waktunya untuk kembali ke Mekah. Kakek dan kerabat yang lain sudah menunggunya di Mekah. Ia pun berpamitan dan berangkat bersama ibu dan pengasuhnya. Mereka melakukan perjalanan siang dan malam melewati gurun yang kering. Ibu Muhammad, Aminah, lelah dan lemah dan tidak bisa memusatkan perhatian. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, tiba-tiba ia jatuh sakit. Mereka lalu beristirahat di desa Abwa. Saat beristirahat di desa itu, Aminah jatuh pingsan. Muhammad berlari memeluknya. Tubuh Aminah demam tinggi. Muhammad berlari ke sana kemari mencari pertolongan. Kekuatan dan napas Aminah melemah. Muhammad lalu merebahkan ibunya di pangkuannya. Ia tahu ibunya sakit parah. Ia menangis tanpa suara. Aminah membuka mata sesaat dan berkata lirih, air. Muhammad memberinya air sementara Aminah menatapnya lama dan menggenggam tangannya yang lembut. Aminah berkata lirih, Muhammadku, semua yang muda akan menjadi tua dan semua yang hidup akan mati. Aku juga akan mati, tapi aku akan meninggalkan seorang anak yang baik dan penyayang sepertimu, anakku. Ia melanjutkan, dalam mimpiku mereka bilang, kau akan menjadi orang besar. Oleh karena itu, aku sangat bahagia. Itulah kata-kata terakhirnya. Ia memeluk putranya untuk terakhir kalinya dan akhirnya meninggal. Menuju kehidupan selanjutnya. Penduduk Abwa tidak lama kemudian datang dan membantu memakamkan Aminah. Allah menyayangi mereka yang mencintainya. Bahkan pada saat yang paling sulit pun, dia akan menolong mereka. Karena Muhammad sangat mencintai Allah. Allah selalu menolongnya. Pada saat-saat yang paling sulit, Allah memberinya kekuatan. Setelah dimakamkan di Abwa, ya di desa Abwa, ya, ibunda Muhammad dengan Ummu Aiman melanjutkan
perjalanan menuju Mekah dan akhirnya sampai di Mekah. Nah, meninggalnya Aminah itu tersebar ke seluruh dunia ya. Sedangkan kakek Muhammad Abdul Muthalib merasa sedih. Dan sekarang Abdul Muthalib menjadi ibu sekaligus ayah buat Muhammad. Membesarkannya, Muhammad itu sangat dicintai oleh warga Mekah atau bangsa Mekah. Ada juga seorang raja yang mendengar bahwa yang akan menjadi nabi adalah anak yatim piatu dan diasuh oleh seorang kakek gitu kan. Jadi Nabi Muhammad kecil yang 6 tahun ini ditinggalkan oleh ibunya saat umur 6 tahun dan kemudian hidup bersama kakek Abdul Muthalib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.